Semangat pagi Sobat PKT yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, dan yang masih ada di tempat kerja. Perkenalkan saya Nafra bersama teman ngobrol kita pada hari ini. Selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi dan berbagi banyak informasi dan pastinya akan menambah pengetahuan Sobat PKT semua. Dimana lagi kalau bukan di PKT, perlu kamu tahu. Untuk Sobat PKT yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman ngobrol kita pada hari ini, silakan DM ke Instagram Pupuk Kaltim di @pupukaltim_id. Pertanyaannya nanti akan aku bacakan dan dijawab langsung oleh teman ngobrol kita pada hari ini. Nah, Sobat PKT, seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, pada hari ini 21 Juni adalah Hari Krida Pertanian. Hari Krida Pertanian ini adalah hari besar bagi dunia pertanian Indonesia. Hari ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh tokoh-tokoh pertanian, peternakan, juga para pegawai dan pengusaha di bidang pertanian dan perkebunan. Lalu kenapa sih diperingati setiap tanggal 21 Juni? Jadi gini nih ceritanya. Jika ditinjau dari sisi astronomis, tanggal 21 Juni itu adalah posisi saat matahari memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Pada saat itu, keadaan proses produksi tanaman berakhir dan akan dimulai untuk persiapan produksi selanjutnya, sehingga para petani akan menyatakan syukur atas panen raya. Nah, di Hari Krida Pertanian ini, ngomong-ngomong juga nih tentang pertanian, di episode keempat kali ini itu spesial banget karena kita kedatangan teman ngobrol yang luar biasa. Aku spoiler dikit nih. Pertama, dia adalah salah satu direksi di PKT. Kedua, dia adalah bapak dari artis nih. Gila gak nih, artis nih, kita kedatangan bapaknya artis nih sore ini nih. Teman-teman tahu Amel Carla nggak? Nah, Sobat PKT kalau tahu Amel Carla, ini dia, kita kedatangan teman ngobrol Bapak Komaruzaman atau akrab disapa Pak Komar. Pak Komar ini adalah Direktur Keuangan dan Umum di Pupuk Kaltim. Beliau lahir di Solo 19 Desember 1962. Nah, Pak Komar ini mengawali karirnya itu di Pupuk Kaltim sejak 1988 hingga 2012. 1988 itu saya belum lahir, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Wah, milenial sekali berarti. Iya, Pak. Ini saya masih di mana ya, Pak ya? Aduh. Oke, jadi Oke. Pak Komar ini mulai 88 sampai 2012 itu 22 tahun ya, Pak ya? Ya, 22 tahun di Pupuk Kaltim, Pak. ya betul. Wow, luar biasa. Ini pasti pengalamannya udah banyak banget ya, Pak. Jadi Pak Komar ini mengawali karirnya itu sebagai staf ahli muda 3. Lalu menjadi kepala seksi, lalu menjadi kepala bagian, lalu menjadi, wah ini kalau dibaca Pak, ini kepala semua nih. Bapak mulai dari awal masuk udah bagus banget karirnya ya, Pak. Ya, mulai dari bawah lah. Mulai dari bawah ya, Pak. Iya, Pak, soalnya kalau dibaca nih kepala-kepala semua nih, Pak. Dan yang lebih mantep lagi nih, Pak Komar pernah menjadi Direktur Utama Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group ya, Pak. Ya, betul. Dan terakhir sebelum keluar dari Pupuk Kaltim, Pak Komar menjabat sebagai sekretaris perusahaan. Ya. Wow, ini jadi sekretaris perusahaan ya, Pak ya. Sekper. Sekper, Pak. Kebayang nggak tuh kerennya gimana ya. Lalu 2012 sampai 2014 Pak Komar menjadi Direktur Utama di PT Kaltim Industrial Estate atau KIE. KIE ini anak usahanya PKT ya, Pak ya? Ya. Oke. Lalu wah ini selanjutnya udah jadi direktur semua ini, Pak. Oke, lalu setelah itu Pak Komar menjadi Direktur Utama PT Kaltim Daya Mandiri di tahun 2014. Lalu Pak Komar mengembangkan karir lagi, promosi di Pupuk Indonesia Group ya, Pak ya, di salah satu anak perusahaannya yaitu Direktur Komersil PT Rekayasa Industri pada tahun 2014 sampai tahun 2020.
Dan pada 25 Agustus 2020, Pak Komar pulang kampung. Kembali ke Bontang ya Pak. Kembali ke Bontang dan menjadi Direktur Keuangan dan Umum PKT sampai saat ini. Oke, senang banget nih Pak. Halo Pak. Ada yang lupa. Halo Pak. Saya pernah pegang marching band Pupuk Oh, Kaltim. wah. Dari tahun berapa itu? 90 sampai 2004. Wah, Jadi 90 ya sebelum Pak, saya sampai pindah ke 2004. Jakarta. 14 tahun 14 tahun ya Pak. sebagai manajer marching band Pupuk Kaltim. Oke, para anggota MB kalian harus nonton podcast ini ya, karena bosnya sudah ada di sini ini. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Sebelumnya Pak Waalaikumsalam Komar. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast PKT ya Baik, Pak. terima kasih. ya Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Nafra Pak. juga sehat ya. Alhamdulillah Pak. Ini makin bersemangat karena kita ngomong sama narasumber yang luar biasa banget. Pak, boleh dong Pak disapa dulu Pak teman-teman sobat PKT yang lagi di luar Pak. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, sobat PKT ya, di mana saja berada. Karena ini live bisa didengerin dan juga dilihat di mana saja. Sampai berjumpa dengan Nafra dan Komaruzama. Keren ya Pak. Oke Pak, ini ternyata Pak hari ini tuh kan 21 Juni 2021 itu Hari Krida Pertanian Pak. Dan ternyata ini adalah hari yang penting untuk dunia pertanian Indonesia Pak. Nah di hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak seputar tentang pertanian, pertanian secara umum dan juga program-program apa sih Pak yang sudah kita miliki yang dijalankan oleh PKT dalam bidang pertanian. Kita akan mengupas tuntas nih sama ahlinya ya, sama Pak Komar. Oke, ini sebenarnya Pak ada banyak pertanyaan Pak dari teman-teman sobat PKT, baik dari karyawan maupun juga dari teman-teman di luar perusahaan ya Pak ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Ngomong-ngomong tentang pertanian, menurut Pak Komar, bagaimana sih Pak sebenarnya kondisi pertanian Indonesia saat ini? Ya, Indonesia ini kan sebagai negara agraris, memiliki potensi pertanian ini besar sekali dengan sumber daya alam yang beragam serta keanekaragaman hayati, baik hewan maupun tumbuhan, Pak. di darat maupun di perairan. Jadi potensinya besar sekali. Nah, aneka tanaman lokal yang bermanfaat didukung dengan letak Indonesia yang berada di Katulistiwa, memiliki iklim tropis yang sangat mendukung. Sehingga pertanian ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita lah, terutama di Indonesia ini. Baik Pak. Jadi pertanian ini menjadi penting sekali karena penyerapan tenaga kerja yang cukup besar sekali lah seharusnya ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan pangan dan serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pak. Kondisi saat ini ya, pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan yang positif. Ya alhamdulillah seperti perusahaan kita terkait dengan sektor pangan ini kan kita sebagai pabrik pupuk. Alhamdulillah pertumbuhannya juga sangat baik. Jadi memang sektor pertanian ini menjadi penting dan perlu menjadi perhatian kita semuanya. Baik. Ya sama seperti halnya zaman Bung Karno waktu itu pernah menyatakan bahwa soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa. Jadi saya kira tepat sekali kalau kita mulai concern dengan pertanian ini, apalagi di era milenial. Jadi saya kira anak-anak milenial juga perlu tahu dan didorong bisa mengembangkan pertanian ini menjadi lebih modern, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih baik, kesejahteraan petaninya lebih baik, bahkan skala bisnis saya kira sangat menjanjikan. Baik. Jadi nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi lah mengenai pertanian ini. Kita kupas Pak ya sampai ke dalam-dalam ya Pak. Baik. Justru malah saat pandemi COVID ini tuh sektor pertanian ya Pak yang pertumbuhannya itu positif ya Pak. Iya, karena bagaimanapun manusia butuh makan. Jadi tidak ada matinya itu makanan. Bahkan kalau kita lihat bisnis
makanan yang online itu banyak sekali, bahkan anak-anak saya itu hampir selalu pesan makanan melalui online itu. Wah, ini Mbak Amel pasti nih Pak yang Iya itu pesan dia. makanan. Bahkan kadang-kadang ada yang kirim makanan itu Oke. endorse, syuting sebentar, upload di Instagram. Jadi Iya, iya. saya rasanya soal makanan nggak ada habisnya. Bahkan dengan kondisi pandemi COVID ini pun Oke, baik. bisnis makanan dan ya kemudian di hulunya adalah unsur Mm-mm. pertanian, saya kira sangat baik dan ternyata memang pertumbuhannya masih survive. Oke. Jadi memang makanan yang kita makan itu kebanyakan kan memang dari hasil pertanian Pak ya, dan juga Iya, perkebunan. betul, Dan itu semua juga nggak lepas dari pupuk, ya Pak. betul. Bahkan hasil-hasil pertanian kadang-kadang ada yang masih impor. Itu Oh, saya kira perlu apa digantikan dengan makanan-makanan lokal. oke, baik, baik. Sebenarnya tidak ada kalah tidak kalah kualitasnya, Mm-mm. hanya tinggal jenis-jenis tanaman yang mungkin perlu dikembangkan lebih variatif lagi. Oke Pak. Seperti buah-buahan itu kan kalau kita lihat ke supermarket Mm-mm. rasanya itu banyak barang-barang impor Impor gitu. ya Pak ya. Bahkan durian impor pun banyak, jeruk, Oke. macam-macam sekali yang impor. Nah, padahal itu bisa dikembangkan di dalam negeri sendiri. Saya kira potensinya besar sekali lah untuk mengembangkan pertanian itu. Oke, baik. Dan sekarang kan juga aktivitas cocok tanam tuh udah diminati banget ya Pak, apalagi selama pandemi gitu. Eh, Iya, Masyarakat perkotaan juga tuh kayaknya udah tertarik banget sama urban farming ya Pak. iya. Hidroponik gitu, terus nanam-nanam. Sentuhan-sentuhan teknologi modern. Iya, Itu betul. saya kira ke depan akan menjadi penting Iya Pak. sentuhan-sentuhan teknologi ini agar produktivitasnya lebih meningkat lagi. Oke Pak. Dan emang ini tantangan buat kami ya Pak ya. Kami ini Pak Ya, milenial. milenial, nah, itu dia. Tantangan buat kami nih Pak, kaum milenial, gimana caranya untuk mengembangkan sektor pertanian itu menjadi lebih maju dan modern lagi, didukung sama teknologi ya Ya, Pak ya. betul, betul. Oke, oke deh. Masalahnya kadang ada milenial yang nanam nggak berhasil Pak. Saya Ah, nanam cabai, tomat itu pasti mati Pak. Tapi kalau nanam tanaman hias, hidup. jadi Itu gimana Pak? perlu tanya ahlinya. Bertanya ahlinya. Kalau di Ada kita caranya ya Pak ya? ada, jadi tidak bisa sembarangan mupuk, taburkan Oke. urea juga nggak sembarangan begitu. Jadi Oh, perlu kalau di skala besar pupuk mm-mm. Kaltim ini lakukan pendampingan kepada para petani. Baik Pak. Itu nanti detailnya kita bisa cerita banyak lah. Apa Oke, yang siap. akan dikembangkan pupuk Kaltim ke depan dengan cara pendampingan dan Oke. ternyata tingkat keberhasilannya tinggi sekali. Oh, oke Pak. Produktivitasnya menjadi berlipat lah itu. Ada tips dan trik ternyata Pak Ah, ya. Mupuk pun nggak bisa sembarangan ya Pak. betul, betul. Berarti mungkin tanaman saya waktu itu mati karena kebanyakan pupuk ya Pak. Kebanyakan urea bisa kepanasan nanti. Oh, oke deh. Padahal udah saya taruh itu di tempat teduh loh Pak. Ternyata Hmm, memang kebanyakan pupuk bisa buat tanaman kita mati. ya, ya, Ini informasi baru nih Pak buat saya nih Pak. ya, ya, ya. Nah, tadi juga perlu kita garis bawahi nih Sobat PKT. Ternyata seperti statement Bung Karno tadi ya Pak ya, soal pangan itu adalah soal hidup matinya bangsa. Berarti memang sektor pertanian ini sangat penting untuk di Indonesia ya Pak ya, Ya, ya. utamanya memang di tengah pandemi saat ini gitu. Nah Pak, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman kita, dari Sobat PKT. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Komar. Pak, menurut Bapak, apa sih Pak yang menjadi concern pertanian Indonesia pada saat ini? Oke. Yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan petani Hmm, dan mempercepat peningkatan produksi pertanian. oke Pak. Jadi pertama sebenarnya targetnya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan para petani. Oh, oke. Eh, Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan itu salah satunya adalah peningkatan produksinya. Mm-mm. Sehingga dengan jumlah produksi yang lebih tinggi, pendapatan petani diharapkan bisa lebih besar. Oke. Sehingga diperlukanlah perubahan
di dalam proses pertanian untuk menjadi sentuhan-sentuhan modern dengan teknologi modern itu menjadi penting. Oke, Pak. Nah, yang kenal dengan teknologi-teknologi modern saat ini itu kan para milenial ini. Kayak Jadi, saya ya, Pak. betul. Masih milenial ya, Pak. Betul. Kita harapkan peran para milenial inilah bisa mendukung unsur pertanian. Oke. Jadi peran aktif para generasi milenial ini, karena anak-anak muda sekarang kan lebih cepat mengenal teknologinya gitu. Nah, betul, Pak. teknologi apa saja yang bisa mendukung peningkatan produktivitas petani tadi, Oke. pertanian sehingga kesejahteraan petani bisa lebih tinggi lagi. Itu yang kita targetkan ke depan. Oke deh. Iya, memang sangat menarik sih, Pak, dan memang challenge banget ya, Pak, untuk kaum Betul, milenial saat betul. ini gitu. Karena memang kalau kita lihat kan rata-rata petani itu kan sudah nggak muda lagi ya, Pak, Iya. dan perlu regenerasi gitu. Cuma mungkin nanti bisa lebih maju, lebih modern gitu. Iya. Jadi nanti misalnya nanti saya jualan ini pakai HP gitu ya, Pak ya, di jualan online gitu, Iya, jual iya. nganter ke Pak Komar gitu ya, Pak. Betul. Terus diterima Bu Rina ya, Pak. Dan pertanian ini kan kalau kita berpikir pertanian gitu seolah-olah hanya padi, Iya, Pak. padahal Bener. banyak sekali, Ada banyak ya, Pak. terutama hortikultura. Buah-buahan itu Iya. banyak sekali loh yang masih impor. Nah, itu yang saya pikir perlu dikembangkan lebih masif lagi. Oke. Buah-buahan apa saja yang bisa dikembangkan di tanah air kita ini. Iya, betul, Dan Pak. itu contoh aja pisang, hal yang sederhana. Dan itu variasi dari produk pisang itu kan bisa macam-macam sekali. Iya, betul, Pak. Itu hal yang sederhana. Belum buah melon, buah semangka, Betul. duren. Kadang-kadang kan ada varietas-varietas tertentu. Oke. Duren aja yang bijinya kecil gitu kan sudah mulai bisa dikembangkan harusnya. Nah, itu sentuhan teknologi menjadi sangat penting. Nah, teknologi apa saja itu nanti sesuai bidang pertanian lah ya, teknologi pengembangannya itu menjadi sangat penting. Di Pupuk Kaltim salah satu nanti kita akan jelaskan mengenai program Pupuk Kaltim dalam rangka Agro Solutions serta Presipalm dengan sentuhan-sentuhan teknologi, nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut nanti. Oke deh. Pak, tadi ada nyebut Agro Solution, Pak. Agro Solution apa sih, Pak? Agro Solutions. Agro Solutions itu sebenarnya adalah salah satu metode kampanye kita untuk membiasakan para petani menggunakan pupuk non subsidi. Nah, dengan penggunaan pupuk non subsidi, harganya kan lebih tinggi dibanding yang subsidi. Lebih mahal ya, Pak ya? Lebih non mahal. Subsidi ya. Nah, tapi penggunaannya dengan cara yang tepat, dengan kombinasi tertentu, itu ada NPK, ada urea, kemudian ada insektisida dan seterusnya, itu kita lakukan pendampingan. Oke, Pak. Nah, yang paling penting sebenarnya para petani ini kan dalam mengembangkan pertanian kadang kekurangan modal. Oke. Nah, kita kayak saya dong, Pak. si para petani itu kita coba hubungkan dengan permodalan dari perbankan. Oke, Pak. Nah, selain perbankan, untuk menjamin keberhasilan panennya si para petani itu, kita juga hubungkan dengan asuransi. Sehingga in case ada gagal panen, itu ada yang menjamin. Sehingga para petani ini dalam melakukan menanam pertaniannya itu ada kepastian hasil. Dan hasilnya itu bisa lebih meningkat. Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim sebagai koordinator, kita bukan hanya sekedar menjual pupuk, tapi menghubungkan para petani dengan perbankan. Menghubungkan petani dengan asuransi. Kemudian kita sediakan peralatan maupun alsintan itu peralatan dan juga pupuk insektisida itu kita
berikan pendampingan. Jadi formula-formulanya kita berikan kepada petani, Baik, kita Pak. dampingi, kita Mm-mm. latih. Nah, dalam prosesnya Mm-mm. per Pak, haus ya, Pak? Oke, Nggak terima diisi. kasih. Oke, nanti Oke, Pak. si petani ini dapat modal karena Oke, gini, Pak. petani itu kalau sudah kredit motor Ya. itu tercatat di perbankan kan. Oh iya, Sehingga betul, Pak. kalau mau kredit untuk pupuk Mm-mm. nggak bisa lagi. Oh, Nah, ini yang kita coba carikan jalan keluarnya. oke, Pak. Jadi si petani tadi itu mungkin kalau sendirian nggak punya daya beli. Nah, Oke. kita kumpulkan menjadi satu. Siap. Apakah itu melalui koperasi Mm-mm. ataukah badan usaha para petani, apapun bentuknya. Tapi Oke. kalau petani itu berkelompok sehingga kemampuan permodalannya akan semakin besar. Oh, Dan itu oke. nanti kalau disupport oleh perbankan tentu pendanaannya juga bisa lebih besar. Baik. Sehingga secara kelompok yang lebih luas akan bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Oke, Nah, Pak. produktivitas yang sudah kita lakukan uji cobanya Mm-mm. itu macam-macam. Ada yang peningkatan produktivitasnya sampai 30%, ada yang 40%. Ya. Jadi nampaknya Lumayan ya, Pak ya. iya. 30-40% Jadi dari misalnya nih sebelumnya. Oke. ada yang panen itu per hektarnya biasanya cuma misalnya 8 ton per hektar. Iya, Pak. Itu bisa menjadi 10 ton per hektar. Oh, Jadi iya. peningkatan itu menjadi sangat signifikan. Mm-mm. Nah, kemudian dari sisi teknologinya, Mm-mm. teknik pengolahannya itu ada yang sudah mulai menggunakan mesin. Oh, oke, Pak. Jadi beberapa petani bergabung dengan luasan yang hamparan lebih luas. Kalau dengan mekanisasi akan lebih efektif. Oke. Hal itu yang kita coba lakukan pendampingan dan membuat kelompok-kelompok. Dan AgroSolution sudah tahun ini Pupuk Kaltim kan ini menjadi program Pupuk Indonesia Group. Oh, Bukan hanya oke. Pupuk Kaltim tapi juga pupuk-pupuk yang lain. Kita kebagian di beberapa daerah. Siap. Pupuk Kaltim sendiri mendapat alokasi 12.000 hektar. 12.000 hektar ya, Pak. Dan Itu sekarang sudah tercapai berapa, Pak? sekarang udah tercapai 6.500-an. Jadi Oh, sudah udah lebih dari 50% 50%. ya. Mudah-mudahan akhir tahun bisa tercapai. Amin. Dan yang paling masif saat ini ada di daerah Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa Itu Timur sudah ya. kemarin sudah ada panen perdananya, kemudian masuk ke fase kedua. Oke. Dan sudah mulai ada pembicaraan mungkin satu kecamatan itu ingin mengaplikasikan AgroSolutions. Oh, Bahkan kita berkeinginan satu kabupaten menjadi uji coba karena itu pupuknya non subsidi. non-subsidi ya, Pak ya. Jadi Oke. kita ingin membiasakan para petani itu menggunakan pupuk non subsidi, tapi hasil yang dia peroleh akan lebih tinggi. Nah, itu Oke. perlu pendampingan. Jadi kita timnya Pupuk Kaltim ada di beberapa daerah, sekaligus turun ke lapangan dan mendampingi mereka. Resepnya apa saja sih, caranya yang benar gitu. Oke. Nah, inilah yang dilakukan timnya Pupuk Kaltim di beberapa daerah dan alhamdulillah sudah mulai kelihatan hasilnya. Oke, Pak. Jangka panjangnya kita berharap sih petani itu bisa menggunakan pupuk non subsidi karena Pupuk non-subsidi. pemerintah berkepentingan agar subsidi itu semakin berkurang. Oke. Jadi Sehingga tidak terlalu tergantung dengan tidak pupuk subsidi ya, betul, Pak. tidak membebani anggaran negara. Nah, Oke. itulah yang coba Pupuk Indonesia sedang melakukan transformasinya. Dan targetnya adalah ingin mengurangi ketergantungan terhadap pupuk subsidi. Oke. Nah, sehingga dalam jangka panjang para petani ini terbiasa dengan menggunakan non subsidi, tetapi produktivitas hasilnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya, Pak sehingga ya. Oke. itu imbasnya masih lebih positif gitulah. Oke. Nah, sehingga kita sangat concern itu dan tahun ini sudah mulai berjalan. Oke, Nanti ke depan akan semakin luas. Jadi tahun ini kita 12.000, mungkin tahun depan akan bertambah lagi.
Bisa jadi ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan sukses. Oke deh, iya. Wah ini menarik banget Pak. Kalau kayak gini saya juga pengen ikut di Agro Solution Pak. Bisa nggak ya Pak kalau individu gini Pak? Jadi itu tergantung. Nanti kan prinsipnya bisa. Oke. Nanti alokasi di daerah mana, nanti kita joinkan dengan beberapa kelompok tani sehingga secara finansial nanti kalau individu punya kemampuan that's okay gitu. Tapi kalau nggak ada kemampuan perlu kita support perbankan, nanti akan kita pertemukan dengan perbankan. Wah iya ini paket komplit banget ya Pak, betul. dan sinergi multi pihak banget ya Pak. Ya. Mulai dari nanti dari awal banget sampai nanti panen pun kalau gagal tadi ada asuransi ya Pak. Betul. Wah, ada yang menjamin gitu. Menarik banget nih Sobat PKT nih yang mau ikut Agro Solution mungkin. Ini kita harus buat episode khusus kayaknya nih Pak, khusus Agro Solution ya Pak, karena pasti bakal banyak banget informasi menarik yang bisa kita sampaikan tentang Agro Solution Pak. Iya. Mungkin bikin sesi khusus. Nanti sesi khusus bisa ya, ngundang Bu Wiwin dan stafnya apa yang dilakukan. Bahkan mungkin bisa tunjukkan kisah suksesnya di beberapa daerah. Metodenya seperti apa, bisa lah nanti diatur. Tuh Bu Wiwin, bosnya udah ngomong Bu Wiwin. Siap-siap kita undang ya Bu. Iya. Episode selanjutnya. Iya, baik Pak. Ini menarik banget sih Pak Agro Solution Pak. Kayaknya emang akan bisa banyak banget nih yang bisa kita bahas. Ini sebenarnya tuh masih banyak pertanyaan Pak, tapi kita sudah mau masuk nih Pak di segmen akhir ini Pak. Oke, jadi memang gak terasa banget ya, ini sudah mau 30 menit. Ternyata kita udah cuap-cuap hampir 30 menit ini Pak. Dan alhamdulillah kita banyak banget dapat informasi menarik yang sudah kita dapatkan dari teman ngobrol kita pada hari ini. Nah, dari diskusi kita hari ini, saya ada menarik 3 kesimpulan nih Pak. Pertama, di tengah pandemi ini sektor pertanian itu punya peran penting karena menjadi salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan positif. Dan yang kedua, juga kita perlu menerapkan teknologi dan inovasi agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dan yang ketiga nih, kaum saya nih Pak ya, dari generasi milenial ini memang perlu berperan aktif supaya pertanian yang bisa meningkatkan pertanian lebih maju, modern dan berkelanjutan. Betul. Benar gitu ya Pak ya? Betul, jadi terutama peran serta para milenial. Ya, selain pengembangan teknologi, sebaiknya para milenial juga turun ke bidang pertanian juga. Jadi betul, Pak. Kelanjutan dunia pertanian ini masih berkesinambungan gitu. Oke, tuh Sobat PKT tuh dapat pesan bagus tuh dari Pak Komar nih. Ini hal yang luar biasa ya Pak ya. Oke, baik, alhamdulillah. Ini terima kasih banyak Pak Komar. Sama-sama. Kunjungannya dan udah mau jadi teman ngobrol kita ya di acara podcast PKT pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas wawasan dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan kita juga terima kasih banget nih Pak untuk Sobat PKT yang udah setia ngikutin podcast kita sampai di episode keempat pada hari ini. Ini udah episode keempat nih Pak. Oke. Pokoknya untuk Sobat PKT pantengin terus media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Jangan lupa follow, subscribe, dan ikuti terus konten-konten informatif dan menarik yang kami sajikan. Akhirnya kita udah masuk di penghujung acara. Saya Nafra dan teman ngobrol kita Komaruzaman. Nafra dan Pak Komar, kami pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan patuh pada protokol kesehatan ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode Perlu Kamu Tahu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.